Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri baik putra maupun putri Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2 dan Pondok Pesantren Putra Wahabiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Bulughul Maram dalam pertemuan yang keempat, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Mari kita lanjutkan bahasan yang berikutnya tentang masalah mahar atau mas kawin. Baiklah, melanjutkan pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum qala. Wa an Amr lan saking Amr bin Shu'aib kang dadi putra lanang Shu'aib an abihi saking bapake Amr an jaddihi saking mbah Amr radhiyallahu anhum qala, ngendika sapa jadi dawaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken ayyu mamra'atin nakahat ala sadakin aw hibain aw iddatin qabla ismatin nikah. Ayyum mamra'atin utawi endi-endine wong wadon iku nakahat nikah sapa imro'ah ala sadakin janji ing ngatasé mas kawin au hibain utawa peparing au aidatin utawa perkara kang den janjiake qabla ismatin nikahi ing dalem sadurunge kareksane akad nikah. Fa huwa mongko utawi ma iku laha keduwene imro'ah. Wa ma kana ba'da ismatin nikah fa huwa liman utiyah. Wa ma utawi ndine barang kana kang ana apa ma ba'da ismatin nikahi iku ba'da ismatin nikahi ing dalem sakwise kareksane nikah. Fa huwa mongko utawi ma iku liman keduwene wong utiyahu kang den wehi sapa man ing ma. Wa ahaqqu ma utawi luweh ngehakini barang ukrima kang den mulyaake sapa ar-rajul wong lanang alaihi ing ngatasé man iku ibnatuhu anak wadone rajul au ukhtuhu utawa dulur wadone rajul. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu lan Imam papat illa Tirmiziyah kejaba Imam Tirmidzi. Baiklah, rekan-rekan santri yang saya banggakan, hadis yang keempat ini masih membahas seputar masalah mas kawin atau mahar. Ya, hanya saja dalam pertemuan yang keempat ini yang kita bahas adalah sesuatu yang diberikan oleh suami sebelum dan sesudah akad nikah atau sedang berlangsungnya akad nikah
itu nanti siapa yang berhak memiliki. Nah, ini yang akan kita bahas tentang mahar atau mas kawin yang diberikan oleh suami ketika akad nikah, sebelum akad nikah, atau setelah akad nikah, itu nanti siapa yang berhak memilikinya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya. Kandungan hadis yang baru saja kita baca. Sebelum kita bahas tentang makna hadis, kemudian tahlil lafzi, kemudian menyusul kandungan fikih dalam hadis tersebut, kita terjemahkan. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala. Diceritakan dari Amr bin Syu'aib, beliau dari ayahnya, beliau mendapatkan itu juga dari kakeknya. Mereka berkata, ya, kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan memakai mahar, dengan memakai mas kawin, atau memakai pemberian, atau janji-janji sebelum akad nikah dilangsungkan, maka barang tersebut menjadi hak miliknya seorang perempuan atau wanita yang akan dinikahinya. Jadi saya ulangi, Rasulullah pernah bersabda, siapapun wanita yang menikah dengan memakai mas kawin, dengan suatu pemberian atau janji-janji sebelum akad nikah berlangsung, maka barang tersebut akan menjadi hak miliknya seorang wanita atau perempuan yang akan dinikahi. Namun barang yang diberikan setelah akad nikah, jika ada seorang suami yang memberikan barang setelah akad nikah, ya, maka ba'da ismatin nikah, maka barang tersebut akan menjadi hak miliknya orang yang diberi oleh suami. Ya, saya ulangi, jika barang tersebut diberikan setelah akad nikah, maka benda yang diberikan oleh suami tersebut akan menjadi miliknya orang yang dituju. Sebaik-baik pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki adalah pemberian yang diberikan kepada anak perempuannya, kepada saudara perempuannya, sekaligus ini menjadi suatu penghormatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah, Imam 4 kecuali Imam Tirmidzi. Baiklah, kita lanjutkan tentang makna hadis. Kalau tadi terjemahan secara tekstual, sekarang makna hadis itu apa? Kalau tekstual itu hanya mentranslate bahasa sesuai dengan isi dalam hadis tersebut. Tetapi kalau makna ini lebih cenderung pada kontekstual. Makna yang ada di balik kandungan hadis itu, atau makna-makna yang tersirat. Yang pertama, makna hadis ini apa? Makna atau kandungan yang tersirat adalah ketika akad nikah itu dilangsungkan, ya, jika ada akad nikah sedang dilangsungkan, kemudian seorang suami menyebutkan mahar dan ditujukan kepada wanita yang dinikahi. Maaf, jika ada seorang suami yang menyebutkan mahar, ya, pada saat akad berlangsung ditujukan kepada wanita atau orang selain wanita yang dinikahi, maka barang yang diberikan tersebut tetap akan menjadi miliknya wanita yang akan dinikahi. Ya, saya ulangi. Jika ada seorang suami yang menyebutkan mahar pada saat akad berlangsung dan mahar itu ditujukan kepada orang selain wanita yang akan dinikahi, maka status barang itu akan tetap menjadi hak miliknya wanita yang akan dinikahi. Ya. Jadi walaupun barang itu disebutkan
untuk diberikan kepada ayahnya, diberikan kepada orang lain, itu tidak bisa. Ya. Barang itu tetap menjadi hak miliknya wanita yang akan dinikahi. Walaupun itu kepada ibunya, walaupun penyebutan mahar itu ditujukan kepada ayahnya, ayah wanita yang akan dinikahi, atau pada saudaranya apalagi. Ya. Dalam hal ini ulama berpendapat bahwa barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain, tetapi barang tersebut menjadi hak milik penuh. Ya. Menjadi hak milik penuh bagi perempuan yang akan dinikahinya. Karena apa? Karena pada dasarnya mahar itu diberikan kepada istri, bukan kepada selain istri. Ya. Sebelum akad nikah dan sedang berlangsung akad nikah, mahar itu tidak boleh dan tidak akan bisa lari pada seorang istri. Ya, karena mahar itu tujuannya ya diberikan kepada istri. Walaupun toh nanti suami atau calon suami mempelai putra menyebutkan barang itu yang akan ditujukan kepada selain wanita yang akan dinikahi atau calon istrinya. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Ya karena kembali lagi pada dasarnya mahar itu tidak lain ditujukan hanya kepada seorang istri. Hal ini berbeda jika benda tersebut atau mahar tersebut diberikan kepada orang lain setelah akad nikah, ba'da ismatin nikah. Ya. Jika benda itu disebutkan kepada orang lain setelah akad nikah, contoh begini, ada seorang suami bilang bahwa barang ini atau emas cincin ini akan saya berikan kepada mertua saya. Dia mengatakan seperti ini ba'da ismatin nikah. Dia mengatakan seperti ini setelah akad nikah. Maka jika penyebutan mahar ini dan disebutkan kepada orang selain istri setelah akad nikah, maka barang itu akan menjadi milik orang yang disebutkan tadi. Nah, ini perbedaannya. Kalau setelah akad nikah penyebutan barang tersebut dan diberikan kepada selain istrinya, maka barang tersebut akan menjadi hak miliknya orang yang disebutkan oleh suami tadi. Ya, dengan catatan dia menyebutkan barang tersebut setelah akad nikah. Ini menunjukkan bahwa pemberian itu bukan milik seorang istri. Karena ia bukan mahar yang disebut ketika akan nikah atau akad yang sedang berlangsung. Nah, ini nanti akan berbeda sekali dengan madzhab Syafi'iyah, madzhab yang kita ikuti tentang milik siapa sih sebenarnya hak mahar yang disebutkan setelah nikah, sebelum nikah. Itu nanti akan ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah lafziyah atau bangsa lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Lafaz nakahat itu apa? Ya berasal dari kata nakaha. Nakahat ini kemasukan domir muannas ghaib, ya, yang bertemu dengan fi'il madhi yang mabni fathah yang berarti menikahi. Kemudian lafaz sodakin itu dengan dibaca kasroh huruf shadnya atau dibaca fathah terserah, boleh-boleh saja. Karena ada dua wajah, bisa sidak, bisa sodak. Maknanya apa? Maknanya adalah mahar atau mas kawin yang diberikan kepada seorang istri atau kepada wanita yang akan dinikahi. Kemudian lafaz hibain itu dibaca kasroh huruf haknya, hibain. Itu adalah pemberian kepada orang lain atau kepada istri. Jadi hibah itu masih am. Bisa pada istri, bisa pada orang lain. Maka bahasanya ini bukan sodak tapi hibah. Yaitu itu pemberian kepada orang lain atau kepada istri sebagai tambahan atas mahar. Kalau diberikan istri berarti itu tambahan dari mahar. Kalau diberikan kepada orang lain, entah itu sodakoh atau hibah.
Kemudian lafadz idatin dengan dibaca huruf kasroh ainnya dan dibaca fathah huruf dalnya merupakan suatu hal yang dijanjikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian lafadz ismati nikah yang dimaksud ya akad nikah itu. Liman utiyahu dimabdikan majhul adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian yang terakhir adalah kandungan fikih dalam hadis tersebut. Di sini ada dua. Yang pertama, kandungan fikih dalam hadis adalah sesuatu yang disebutkan sebelum atau sebelum atau sedang berlangsung akad nikah, maka barang tersebut akan menjadi hak milik istri secara mutlak. Ya. Jadi sesuatu yang disebutkan sebelum akad nikah itu akan menjadi hak miliknya istri. Meskipun ia disebutkan untuk ayah. Meskipun barang itu nanti disebutkan untuk ayah. Ya, mahar itu untuk ayahnya, mahar itu untuk ibunya, untuk saudaranya. Ya. Itu semuanya tidak berpengaruh. Tidak ada asarnya. Yang jelas barang itu akan menjadi miliknya seorang istri mutlak. Ya. Jadi sebelum dan sedang berlangsung akad itu, maka tidak ada pengaruh barang itu. Baik itu disebutkan untuk ayah, untuk ibu, tidak bisa. Mahar itu tetap jadi miliknya istri. Inilah pendapatnya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, Imam As-Sawri dan Abu Ubaid. Jelas kan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah ini di dalam kitab Ibanatul Ahkam itu menyatakan bahwa syarat wajib dipenuhi bagi orang yang disebutkan sama ada itu saudaranya ataupun ayahnya dan nikahnya dianggap sah. Ya. Jadi entah itu ditujukan kepada ayahnya, ditujukan kepada saudaranya, ditujukan kepada ibunya, ya, itu tidak ada masalah. Nikahnya tetap dianggap sah. Syarat wajib dipenuhi bagi orang yang disebutkan sama ada saudara atau ayahnya dan nikahnya dianggap sah. Kemudian menurut Imam Syafi'i, menyebutkan mahar seperti itu menjadikan akad nikahnya dianggap fasid atau rusak. Ya, tetapi